tujuan yang hendak kita capai dalam belajar. Apa sajakah tujuan tersebut? Nah, berikut adalah tujuan pada pembelajaran kita. Tujuan. Dengan mengamati lingkungan sekolah, siswa mampu menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban pada masyarakat di sekitarnya dengan teliti. Dengan mengamati pelaksanaan hak dan kewajiban pada masyarakat di sekitarnya, siswa mampu menyimpulkan hasil temuannya tentang pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat di sekitarnya dengan benar. Dengan berdiskusi, siswa mampu membuat teks petunjuk tentang menghemat energi dengan benar. Dengan berdiskusi, siswa mampu menyajikan teks petunjuk dalam bentuk poster dengan benar. Dengan ceramah dan demonstrasi, siswa mampu mengidentifikasi bentuk pecahan desimal dengan benar. Dan yang terakhir, dengan ceramah dan demonstrasi, siswa mampu membangun hubungan pecahan desimal dan pecahan biasa dengan benar. Nah, sekarang anak-anak sudah mengetahui tujuan pada pembelajaran ini. Maka dari itu, anak-anak harus semangat agar pembelajaran hari ini tetap bermakna dan memiliki manfaat untuk kehidupan kita. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya kembali. Sudahkah anak-anak melakukan hemat listrik? Bagus. Ya, pintar sekali. Jika anak-anak sudah selesai belajar, mematikan lampu belajarnya. Kemudian, jika sudah selesai menggunakan keran air, segera dimatikan. Bagus. Nah, sekarang silakan anak-anak membaca teks yang ada pada buku tema mengenai kegiatan Dayu dalam menghemat energi listrik. Contoh kegiatan Dayu dapat kita tiru di rumah. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah menerapkannya? Dan apakah orang tua sudah mengajarkannya? Silakan ya bertanya dengan orang tua. Bagaimana cara orang tua menghemat listrik? Bagus. Kemudian, setelah kita mengetahui cara menghemat listrik, anak-anak tentu juga harus mengetahui hak dan kewajiban kita dalam menggunakan listrik. Perlu kita ketahui karena dalam menggunakan energi, kita juga harus memanfaatkannya dengan baik. Nah, sekarang anak-anak apakah sudah mengetahui apa itu hak dan kewajiban? Mari kita bersama membaca mengenai hak dan kewajiban. Yang pertama, kita membaca mengenai hak. Apa itu pengertian hak? Hak adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Kemudian, apa itu kewajiban? Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila kewajiban dilanggar, maka akan mendapat sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Nah, kalian sudah mengetahui hak dan kewajiban. Apa sih contoh hak dan kewajiban kita dalam menggunakan energi? Nah, mari kita bersama membaca mengenai contoh-contoh hak dan kewajiban kita ketika di rumah. Nah, mari kita baca bersama.
Contoh hak dan kewajiban dalam menggunakan energi. Contoh hak dalam menggunakan energi. 1. Mendapatkan kebebasan dalam menggunakan energi. 2. Terpenuhinya kebutuhan akan berbagai jenis energi. 3. Mendapat kemudahan dalam melakukan inovasi energi alternatif. 4. Mendapatkan tarif untuk membayar energi secara wajar. 5. Terhindar dari kelangkaan energi. Contoh kewajiban dalam menggunakan energi. 1. Menggunakan energi secara bijaksana. 2. Berinovasi dalam menciptakan energi-energi alternatif lainnya. 3. Memastikan penggunaan energi secara efisien dan efektif. 4. Tidak berlebihan dalam menggunakan peralatan yang memerlukan energi. 5. Menghemat penggunaan energi. Nah, sekarang anak-anak sudah mengetahui contoh-contoh hak dan kewajiban dalam menghemat energi. Sekarang silakan kalian amati di sekitar kalian apa saja yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungan kalian dalam menghemat energi. Sebutkan contoh fakta sebanyak-banyaknya ya, agar anak-anak lebih tahu bagaimana cara-cara orang di sekitar kita dalam memanfaatkan energi dengan baik. Nah, setelah kalian menuliskan, tentu kita menjadi lebih tahu apa masalah yang ada di lingkungan kalian dalam menggunakan energi. Contohnya, ada orang yang belum memanfaatkan energi dengan baik. Kita dapat menegurnya dengan cara yang baik pula, yaitu dengan kita menggunakan poster. Nah, kalian sudah mempelajari mengenai poster? Bagus, sekarang silakan amati poster yang ada pada gambar. Nah, setelah kalian amati, poster memiliki banyak ciri-ciri. Mari kita baca mengenai ciri-ciri poster. Yang pertama, poster berisi gambar dan tulisan dengan tema tertentu. Pada gambar itu tema apa? Ya, tema hemat energi. Bagus. Kemudian tulisan pada poster hemat kata tetapi padat makna. Nah, tentu karena dalam poster itu bacanya apa? Ayo hemat energi. Jadi dalam kata ayo hemat energi itu memiliki makna banyak, yaitu seperti kita juga harus menggunakan energi secara baik, tidak boleh boros dan lain sebagainya. Kemudian ciri poster yang berikutnya yaitu kalimat dan gambar pada poster bermakna persuasif, maksudnya bermakna ajakan. Dengan kita membuat poster secara tidak langsung, kita mengajak orang-orang di lingkungan untuk hemat energi. Layout atau tata letak gambar dan kalimat pada poster sesuai. Jadi kalimat dan gambar harus saling terpadu sehingga antara kalimat dan gambar saling mendukung untuk mengajak orang-orang di lingkungan sekitar. Sudah paham semuanya anak-anak? Bagus. Kemarin anak-anak sudah membuat poster. Nah, silakan anak-anak menuliskan petunjuk dalam menghemat energi sesuai dengan gambar yang telah anak-anak buat. Siap semuanya? Bagus. Nah, kemudian tadi kalian juga sudah mengamati gambar poster yang dibuat. Nah, silakan kalian karena sudah membuat gambar, sekarang silakan kalian menjelaskan manfaat dari poster yang kalian buat.
Ayo berlatih. Dayu ingin membuat 2 gelas teh manis. Ia merebus 0,5 liter air. Dayu menyiapkan gelas dan memasukkan 1 sendok gula ke dalam masing-masing gelas. Dayu juga memasukkan teh. Setelah air mendidih, Dayu menuangkan 0,25 liter ke setiap masing-masing gelas. Gelas terisi setengahnya. Dayu mengaduk hingga gula larut dan warna teh agak pekat. Dayu menambahkan air dingin ke masing-masing gelas. Sudah membaca semuanya anak-anak? Nah, setelah anak-anak membaca, silakan tuliskan kembali bilangan-bilangan yang ada pada teks. Nah, di dalam teks terdapat bilangan pecahan biasa dan pecahan desimal. Apa sih itu pecahan desimal? Sekarang silakan anak-anak mencoba yang ada di dalam buku. Ketika pecahan 1/8 dapat diartikan sebagai 1 dibagi 8. Nah, kemudian silakan coba anak-anak arsir gambar yang telah tersedia yang menunjukkan 1/8. Sudah semuanya? Nah, 1/8 berarti yang diarsir hanya 1. Ya. Setelah itu, coba hitunglah hasil dari 1 dibagi 8. Nah, silakan nanti kalian tulis di buku kalian. Siap semuanya? Mari kita menghitung bersama-sama. Pembagian 1 dibagi 8 menggunakan porokapit atau pembagian bersusun. Porokapit dimulai dari angka paling kiri 1. 1 dibagi 8 sama dengan 0. Hasil 0 karena angka 1 lebih kecil dari 8, sehingga hasilnya 0. Lihat kolom kedua. Kemudian kalikan hasil dengan pembagi, yaitu 0 dikali 8 sama dengan 0. Lalu kurangkan angka yang dibagi. Turunkan 0 desimal tambah koma pada hasil bagi. Lihat kolom ketiga. Bagi 10 dengan 8. 10 dibagi 8 sama dengan 1. Tulis hasil di belakang koma. Kalikan hasil bagi dengan 8. 1 dikali 8 sama dengan 8. Kurangkan porokapit. Kemudian 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Nah, karena 2 tidak bisa dibagi 8, sehingga menurunkan kembali 0 desimal, sehingga menjadi 20. 20 dibagi 8 sama dengan 2. Tulis hasilnya. Kemudian 2 dikali 8 sama dengan 16. Kurangkan kembali. Nah, lihat kolom selanjutnya. 20 dikurangi 16 sama dengan 4.
Dan tambahkan 0 desimal kembali. 40 dibagi 8 sama dengan 5. Kemudian 5 dikali 8 sama dengan 40. 40 dikurangi 40 sama dengan 0. Jadi hasil akhir porokabit 0. Sehingga pecahan 1/8 sama dengan 0,125. Untuk kasus tertentu, hasil akhir tidak harus mencapai 0. Misalkan 2/3 sama dengan 0,666 tak terhingga. Hasil porokabit dapat diselesaikan ketika ditemukan hasil 2 angka di belakang koma atau lebih. Mudah kan dalam menghitung pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, sekarang Ibu contohkan mengubah pecahan biasa 1/2 menjadi pecahan desimal. Nah, kita mengikuti cara yang sudah anak-anak pelajari tadi. 1/2 itu hasilnya 0,5. Ibu akan mencontohkan kembali perhitungan seperti pada contoh, yaitu menggunakan porokabit atau pembagian tersusun. 1/2 dapat diartikan menjadi 1 dibagi 2. Sama ya. Kita menggunakan pembagian tersusun menggunakan porokabit. 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 tidak bisa karena angka 1 kurang dari 2 sehingga hasilnya 0. Setelah itu kita mengalihkan hasil bagi tadi dikalikan dengan pembagi, yaitu 0 dikali 2 hasilnya 0. Setelah itu sekarang kita melakukan pengurangan. Nah, 1 dikurangi 0 hasilnya 1. Nah, karena 1 tidak bisa dibagi 2 lagi, kita menggunakan 0 desimal. Nah, 0 karena kita menggunakan 0 desimal, sehingga kita menambahkan koma di belakang 0. Sekarang 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5 dikali 2 hasilnya 10. Kita kurangi kembali, hasilnya sudah 0. Nah, jadi setengah 1/2 atau 1 dibagi 2 hasilnya adalah 0,5. Ya, sudah paham semuanya anak-anak? Bagus. Silakan nanti kalian coba ya pada soal-soal yang ada di buku kalian.
Nah, untuk menambah pemahaman kita juga bisa membuat nilai tempat pada bilangan pecahan desimal sebagai berikut. Nilai tempat pada desimal. Sekarang kita membandingkan mana yang lebih besar dari 0,125 atau 0,34. Untuk mengetahui, kita bisa memasukkan ke dalam nilai tempat. Sekarang mari kita masukkan ke dalam nilai tempat angka 0,34. Nah, pada tempat satuan diisikan 0, persepuluhan diisikan 3, dan per 100 diisikan 4. Nah, sekarang contoh yang kedua. 0,125. Satuan diisikan 0, per 10 diisikan 1, per 100 diisikan 2, dan per 1000 diisikan 5. Sekarang mari kita bandingkan bersama-sama. Amati dalam tabel. Dalam tabel satuan terdapat angka yang sama yaitu 0. Sedangkan dalam tabel persepuluhan ada perbandingan antara 3 dan 1. Manakah yang lebih besar antara 3 dan 1? Nah, sampai di sini sudah dapat disimpulkan bahwa 0,34 lebih besar dari 0,125 karena di dalam persepuluhan sudah diketahui antara 3 dan 1 lebih besar 3. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Nah, sekarang silakan kalian mencoba memasukkan nilai tempat pada soal-soal mengenai bilangan pecahan desimal yang ada di dalam buku dan bandingkan dari kedua bilangan manakah yang lebih besar. Soal tersebut ada di dalam buku tema yang kalian miliki. Nah, siap anak-anak? Bagus. Pembelajaran hari ini telah selesai. Bagaimana perasaan anak-anak? Apakah senang? Nah, semoga memotivasi anak-anak untuk terus belajar mengenai bilangan karena sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, kita hari ini sudah belajar mengenai cara menghemat energi, hak dan kewajiban dalam menggunakan energi. Kemudian kita belajar mengenai bilangan pecahan biasa dan bilangan pecahan desimal. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Semoga senang ya belajar bersama dengan Ibu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya, jangan sungkan untuk bertanya. Nah, untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran anak-anak pada hari ini, Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk dikerjakan. Nah, selain itu juga Ibu memiliki kegiatan pengayaan untuk dilaksanakan bersama orang tua kalian di rumah untuk menghitung bilangan-bilangan pada soal. Nah, sudah paham semuanya? Bagus. Sekarang silakan rapikan kembali tempat belajar anak-anak dan tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Jika sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai.
buat